Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat banyak sekali. Karunia yang tidak terhitung. Rezeki yang tidak terhitung. Baik kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan yang tidak kita sadari. Baik kenikmatan yang kita minta ataupun kenikmatan yang tidak kita minta. Dan alhamdulillah minuman sudah datang. Ya Allah, syukran. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita libur ya dari kajian, kita mulai kembali untuk mengkaji sebuah kitab. Di dalam kitab Minhajul Muslim, tulisan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah kita bab per bab akan kita bahas di kitab ini dengan kemampuan atau kapasitas yang ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah kemarin dalam beberapa pertemuan ya, saya tidak bisa mengisi, qadarullah wa masya'a fa'al, dan digantikan oleh Ustadz Asep yang beliau mungkin sudah menerangkan, melanjutkan dalam kitab ini ya. Yang insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan mandi ya. Jadi mengkaji kitab itu harus sabar ya, karena bab per bab akan dibahas. Ada mungkin bab yang sudah kita menguasai, tapi tetap kita tidak boleh meremehkan. Walaupun kita sudah menguasai suatu bab, tetapi kita mengkaji kembali, maka akan banyak faedah yang bisa kita dapat. Ada sesuatu yang baru yang akan, ilmu yang akan kita ketahui ya. Kita akan lanjutkan berkenaan dengan mandi. Yang soal mandi ini ada mandi yang biasa, ada mandi yang sunnah, dan ada mandi yang wajib. Ya, ada 3. Kalau mandi biasa seperti kita habis kerja, ketika mau sholat, ya, menghilangkan bau, mandi biasa. Ketika kita ingin berangkat kerja atau anak-anak biasanya ingin berangkat sekolah, ya, itu mandi hal yang biasa. Ada hal-hal mandi yang sunnah, seperti ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, ingin masuk kota Mekah, maka disunahkan untuk mandi. Ada juga hal yang wajib untuk mandi, dan itu wajib dimandikan, seperti orang sudah meninggal dunia wajib dimandikan. Orang yang junub juga wajib mandi. Orang yang berhubungan badan dengan ya suami istri, baik keluar mani ataupun tidak, kalau itu sudah ember sudah masuk ke sumurnya,
maka itu mewajibkan mandi. Ya. Dan juga yang mewajibkan mandi adalah orang yang haid, orang yang nifas ketika sudah bersih. Jadi pembahasan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Walaupun pembahasannya kadang ditujukan untuk perempuan, tapi tidak salahnya seorang laki-laki wajib mengetahui. Karena siapa tahu istrinya, anaknya mengalami satu kejadian, bapaknya paham tentang ilmunya, bisa menjelaskan. Ya, bisa menjelaskan. Karena di dalam wanita itu ada 3 darah, ya. Darah nifas, darah haid, dan darah istihadah. Ya. Ini sudah pernah kita sampaikan. Kalau darah nifas, darah haid, seseorang wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh berhubungan badan. Kalau itu dilakukan bukan berpahala, tapi berdosa. Nah, Pak Ustadz, kenapa berdosa? Kan sholat baik, berhubungan suami istri halal, puasa juga perintah. Iya. Tetapi ketika itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dikerjakan maka berdosa. Ya. Alhamdulillah, bagi seorang wanita juga wajib mengetahui tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan wanita, sehingga dia tahu, ya. Dan juga tidak salahnya kita juga mengetahui bagi laki-laki. Insya Allah kita lanjutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Ya. Syarat sah mandi. Syarat sah mandi sudah dibahas belum ya? Syarat sah mandi. Syarat sah mandi itu ada 2, ya. Yang pertama niat. Jadi ketika orang itu mandi janabah, junub, mandi itu akan menjadi sah ketika dia yang pertama niat. Saya pernah ditanya sama bapak polisi, ya. Jadi ketika dia habis subuh berhubungan badan, ketika ingin berangkat kerja, dia mandi, tapi tidak meniatkan mandi janabah, mandi junub. Pak Ustadz, apakah saya harus mandi lagi? Mandi lagi apa enggak? Ya mandi lagi. Kenapa? Karena ketika dia mandi tidak diniatkan mandi janabah atau mandi junub. Ya, tidak ada niatan. Dia hanya sekedar mandi biasa karena ingin berangkat kerja. Maka mandi kembali. Karena pertama tidak ada niat. Jadi niatkan dulu. Ketika kita mandi niatkan ingin menghilangkan hadas besar. Yang kedua, syarat sahnya mandi itu adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan tata cara yang khusus. Jadi dari mulai sela-sela jari digosok-gosok, ya, bagian yang menekuk-nekuk digosok-gosok, ya, kemudian bagian hidung dibersihkan, bagian mulut, bagian telinga, dan juga perut dan sebagainya, ya, dengan secara merata. Tata cara mandi janabah nanti di sini akan dijelaskan pada materi yang ketiga tentang tata cara mandi. Jadi intinya 2, niat dan menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan tata cara yang khusus, ya. Hafal Pak ya definisinya? Ya, insyaallah. Kalau ada satu bagian yang tidak terkena air, tidak merata, maka mandinya tidak sah. Terkecuali mungkin ada bagian-bagian yang terluka. Kalau terkena air, pertama bisa lama sembuhnya. Yang kedua tidak akan sembuh mungkin. Yang ketiga
bisa bertambah parah sakitnya. Ya, jadi ketika terkena sesuatu misalkan kebakar atau apa ya. Tapi bagi orang yang misalkan bagian anggota tubuhnya itu kebakar, dan kalau dia mandi mewajibkan dia sakit atau menyebabkan dia nanti bertambah parah, bahkan bisa mati, ya, maka dia mengganti mandi dengan tayamum. Ya, tayamum sudah cukup. Ini seperti kisah seorang sahabat Nabi, ya. Kisah sahabat Nabi, seseorang sedang dalam keadaan junub, kemudian mendapati pada dirinya ada luka. Nah, temannya ini memberikan fatwa wajib mandi pakai air. Ketika dia mandi pakai air, bertambah sakitnya menyebabkan dia meninggal dunia. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW bahwasanya sahabatnya telah membunuhnya. Waduh, gimana Pak? Sahabatnya telah membunuhnya. Artinya ketika ragu-ragu, tanyakanlah kepada ahlinya, orang yang berilmu. Jangan memberikan fatwa sendiri. Sekarang banyak orang-orang yang ilmunya, ilmunya dangkal sedikit, tidak paham, tapi memberikan fatwa dan jawaban. Ya, tidak paham agama, tapi memberikan fatwa dan jawaban. Akhirnya apa? Akhirnya menyesatkan. Ya, menyesatkan. Dan di antara tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah nanti di akhir zaman sedikitnya ahlul ilmi dan banyaknya penceramah-penceramah. Orang hanya bermodal ayat Al-Quran, bermodal hadis, sekedar disampaikan, tapi tidak mengerti tentang tafsiran ayat dan juga tafsiran hadis. Dia memahami, menjelaskan dengan akalnya sendiri. Ya. Sekarang banyak nggak penceramah-penceramah? Banyak. Tapi ceramahnya ini bukan memberikan orang kepada jalan yang lurus, tapi membelokkan kepada jalan yang lain, yang bengkok. Ya. Nah, maka dari itu ini merupakan tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW jelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikri jika kamu tidak mengetahui. Ahlu dzikri itu adalah ahlul ilmu. Bukan ahlu dzikri itu orang yang zikir dari habis isya sampai subuh, enggak. Zikir terus ya, enggak. Tapi ahlu dzikri itu adalah ahli ilmu yang dimaksud. Nah, berkaitan dengan ini hal-hal yang dimaksudkan dalam mandi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kalau kita cukup dengan air 1 ember untuk kita mandi, ya sudah 1 ember. Jangan mencukup 1 ember ditambah 1 ember lagi 2 ember. Ya. Kita dianjurkan untuk apa? Untuk iktasil almiyah, menghemat air. Walaupun di dalam sumur kita airnya melimpah, ya airnya melimpah, tapi tetap kita dianjurkan untuk menghemat air. Siapa tahu tetangganya pada asat, ya sat. Kita karena menghemat air, airnya masih ada. Ya. Seperti kita mungkin masalah uang, lagi banyak uang dihambur-hamburkan, belanja sini belanja sana, mumpung banyak uang. Tapi ketika lagi krisis, bingung, ya. Bisa ngutang sana ngutang sini. Mending kalau dapat utangan, kalau enggak, ya, ya, dianjurkan. Bahkan Imam Nawawi sendiri menganjurkan ketika orang itu wudhu di lautan, air laut, tetap dia untuk menghemat air. Padahal kita tahu air laut itu Masya Allah ya, melimpah. Ada yang pernah wudhu pakai air laut nggak Pak? Kayaknya pernah ya, pelayaran.
Tapi yang lain kayaknya enggak, apa namanya, orang kolu. Kolu itu bahasa Arab, Pak. Kolu, mereka berkata. Kolu bala, ya kan, kolu. Tapi di Indonesia dijadikan kolu itu ya kayak gitu. Ya, kolu, ya. Ya, orang tidak terbiasa nanti tidak akan tahan dengan asinnya. Kalau saya sering, Pak, ketika melaut, ya, sebelum subuh sudah berangkat, pas di tengah laut, ketika sudah masuk subuh, wudhu pakai air laut, ya, ya ditahan-tahan walaupun asin, ya, kumur-kumur apalagi, ya. Kemudian sholat di perahu. Nah, kita dianjurkan untuk iktasil bil miyah, menghemat air walaupun air itu melimpah. Siapa tahu dengan kita menghemat air, tetangganya kehabisan air bisa minta ke kita. Jangan pelit, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi cukup dengan air 1 sok, yaitu 4 mud. 1 sok atau 4 mud. 1 sok itu 4 mud, ya, 4 mud, ya. 1 cakupan tangan orang dewasa, 4 mud, ya. Biasanya nakar beras, ya. Berapa itu 4 mud atau 1 sok? Itu 2,75 liter air. Kita nggak bisa menggunakan segini, ya. Bisa nggak Pak mandi dengan 3 liter? 3 liter 1 gelas. Kita kebiasaannya pakai menggunakan air itu banyak, embernya penuh, ininya cepat, cup cup cup, ya. Nah, kita mengguyur gayung, ya, air dengan gayung, kemudian kita ratakan, ya. Kalau jebur itu malah boros airnya, ya. Dikhawatirkan terkena firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya sifat mubadzir itu temannya syaitan, ya. Yang kedua, di antara hal-hal dimakruhkan ketika mandi di tempat yang najis, yang bernajis. Berarti toilet, ya. Biasanya di rumah itu ada orang yang memisahkan antara toilet dengan kamar mandi, ya. Kalau dia bisa menjaga dari kenajisannya, tidak masalah. Disiram dulu bagian lingkungan, ya, sekitarnya, baru digunakan untuk mandi di situ. Tidak masalah, yang penting menjaga supaya tidak terkena najis. Kenapa di sini dimakruhkan mandi di tempat yang najis? Hanya sekedar makruh, ya, bukan haram. Sekedar makruh. Tapi tidak masalah ketika seseorang itu mandi di tempat toilet, ya, situ, karena di situ, ya, memang di situ tempatnya, mandi di situ, buang hajat ya di situ, ya. Tidak ada tempat terpisah, maka dibolehkan. Kenapa dimakruhkan? Di sini dijelaskan karena dikhawatirkan akan terkena najis. Jadi kalau pipis, maka disunahkan untuk jongkok, jangan berdiri. Kalau berdiri nanti airnya nyiprat, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin sebagian saudara kita belum tahu. Yang ketiga, mandi dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Ya. Mandi dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Jadi mungkin ini air, kemudian istrinya mungkin mandi di situ, ya, mandi janabah. Kemudian masih ada sisa air, ya. Ini hukumnya makruh di dalam kitab Minhajul Muslim, tapi bukan haram, hanya sekedar makruh. Sebenarnya makruh itu dari kata karoha yakrahu, artinya sesuatu yang dibenci. Jadi kalau sesuatu yang dibenci itu kita jangan sampai melakukannya, ya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersuci dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri, sebagaimana telah jelaskan pada sebelumnya yang sudah dijelaskan. Yang keempat, di sini ada lima poin tentang hal-hal dimakruhkan dalam mandi. Yang keempat, mandi tanpa adanya penutup. Nah, bapak-bapak harusnya malu ya, mandi di tempat terbuka, auratnya kelihatan. Ya. Mandi tanpa penutup, berupa dinding atau benda yang lainnya. Di sini biasanya ada, kalau orang Cirebon, kalau di rumah tidak ada WC, di jamban. Jadi jamban nggak namanya? Jamban itu kali yang ada tempat pembuangan orang, pembuangan hajat. Ya. Biasanya di pinggiran-pinggiran sungai ya ada tempat nongkrong terbuat dari kayu dan ditutup. Ya. Yang airnya mengalir. Nah, harus ada penutup. Berdasarkan sebuah keterangan yang dituturkan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, wada'tu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'an wasatartuhu faktasala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aku meletakkan air untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menutupi beliau, lalu beliau mandi. Jangan sampai ketika beliau mandi terlihat oleh pandangan manusia, ditutup. Ya, nggak apa-apa, bapak misalkan pengen mandi, kemudian bawa terpal, ya, kemudian ditutup. Ya, mandi di situ. Sebagaimana mandinya memandikan jenazah, ya, ditutup, ya, jangan terbuka. Jika mandi tanpa penutup itu tidak dimakruhkan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memakai penutup ketika mandi. Jadi harus ada penutup. Sekarang alhamdulillah, zaman dulu nggak ada WC, ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang bikin rumah ada WC-nya, ada kamar mandinya, ya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a, fa idza tasala ahadukum falyastatir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Maha Pemalu, lagi Maha Tertutup, yang mencintai orang-orang yang malu, orang-orang yang pemalu. Karena itu, jika salah seorang di antara kamu mandi, hendaklah dia memakai penutup. Kalau di sungai besar itu, aduh, ya. Seperti di kalau jembatan besar itu, Pak, mbah-mbah, ibu-ibu nyuci pakaian di situ, mandi di situ. Wah. Padahal dari atas itu ada orang yang rombongan yang sepeda lagi nongkrong, ya, nggak malu. Iya. Aduh. Gimana rasa malunya ya? Dari atas orang naik motor ngetem di jembatan, bersepeda gerombolan ngetem di jembatan, di bawah ada orang mandi, ibu-ibu lagi, pakaian segini, aduh. Kalau ada penutup yang tertutupi dari pandangan manusia tidak masalah, tapi terbuka, ya. Semoga tidak terjadi pada yang di sini dan juga keluarga kita ya. Kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, ini Isya jam berapa?
Bentar lagi ya. Yang kelima, yang terakhir, yang dimakruhkan, bahkan ini bisa menjadi haram. Apa itu? Mandi di air yang tergenang. Mandi di air yang tergenang. Orang mandi biasanya pasti buang air kecil. Betul nggak Pak? Iya. Ada nggak orang yang mandi sambil buang air besar? Nggak ada. Kebanyakan buang air kecil. Kalau dia mandi di tempat air yang tergenang, nah kalau dia pipis, kemudian genangan airnya itu ada orang yang lewat kecipratan, maka badan pakaiannya terkena najis. Kalau air mengalir tidak masalah, pipis di tempat air yang mengalir tidak masalah, ya. Tapi kalau air yang tergenang, maka ini tidak dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yaktasilanna ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Hendaklah salah seorang di antara kamu tidak mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah, artinya mandilah. Ya. Jadi bersuci itu ada dua, dengan air dan dengan tanah. Ya. Dan juga ada istijmar, menggunakan batu. Ya. Bersuci, menghilangkan kotoran. Berapa menit lagi? 3 menit. Oh ya. Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah kita selesaikan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. Ini yang perlu kita ketahui agar kita berhati-hati ketika kita mandi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Syukran. Ada pertanyaan? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak ada, nanti bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Iya. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi orang-orang bersabar ini ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada mereka yang sudah menzalimi kepada kita, bahkan secara terang-terangan menfitnah kita? Ini ujian yang sangat berat ya. Sikap kita ketika kita dizalimi adalah pertama bersabar. Biasa sih sabar terus Pak Ustadz, sampai setahun 2 tahun juga tetap sabar. Ya memang itu kuncinya, sabar. Ya, sabar. Sabar di sini adalah sabar untuk tidak membalas juga. Jadi kalau ada orang berbuat zalim bersama kita, pertama sabar. Yang kedua jangan membalas. Dan kalau dia terang-terangan menfitnah kita, kita pun bersabar menahan diri. Jangan emosi. Kenapa? Kalau emosi, kita juga bisa berbuat seperti dia, menzalimi dan menfitnah. Nah, sikap kita sabar, tidak membalas. Kalau kita bisa bersabar dan tidak membalas di dunia, kita di dunia sabar, tidak membalas, nanti di akhirat orang-orang yang menzalimi kita, nanti kita akan mendapatkan pahala dia.
Jadi pahalanya dia itu, pahala sholatnya, sedekahnya, ya, karena berbuat zalim kepada kita, pahalanya itu akan dilimpahkan kepada kita. Ternyata pahalanya sudah habis ditransfer kepada kita, tapi masih ada kezaliman yang lain, maka keburukan kita ini akan ditransfer ke dia. Enak enggak? Enak. Jadi sabar aja, jangan dibalas di dunia. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Nabi pernah begitu, bersabda kepada sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat ini menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya apa-apa di antara kita, nggak punya perabotan, nggak punya apa, ya, mungkin bahkan bagi dagangannya tidak laku, ya, bangkrut. Itu pikiran para sahabat. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW, orang yang bangkrut itu bukan yang seperti itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang di akhirat membawa pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, pahala berbakti sama orang tua, membawa pahala. Tapi pahalanya dikasihkan kepada orang lain, karena dia berbuat zalim kepada orang lain, dikasihkan pahalanya. Kalau pahala dia sudah habis, masih ada kezaliman, ya, belum terbagikan, maka orang yang terzalimi ini ketika punya keburukan akan diberikan kepada dia. Jadi gitu sikap kita, sabar, jangan membalas. Tunggu aja di akhirat, kita enak dapat pahalanya. Kalau nggak dapat pahalanya, keburukan kita akan dikasihkan kepada dia. Ya, memang sabar itu berat, pengennya balas, ya kan? Pengennya balas. Dia jotos sekali, kita pengennya 2 kali, gitu kan? Dia nendang sekali, kita pengennya 2 kali. Sabar aja. Memang sabar itu berat, tapi sabar itu harus dilatih, ya. Sabar itu butuh latihan. Apalagi menghadapi anak-anak kita, wah, itu butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi sabar, ya. Semoga diberikan kesabaran, karena orang yang bersabar itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya bagi orang-orang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Sabar. Kita taklim ya sabar, ya kan? Taklim sabar. Pak Ustadz nggak selesai-selesai ini taklimnya nih, ya. Sabar. Gimana nih? Udah waktunya adzan dulu, nanti dijawab apa jawab aja, nanti baru adzan. Apa adzan dulu? Satu lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjelang maghrib anak-anak dilarang keluar rumah, itu sama nggak buat orang dewasa atau ibu hamil? Tapi kalau buat sholat berjamaah ke masjid tidak apa-apa kan Pak Ustadz? Dan kalau habis sholat subuh sama nggak Pak Ustadz dilarang keluar rumah seperti menjelang maghrib? Wah, pertanyaan 3. Ya, Nabi SAW memang melarang anak-anak ketika menjelang maghrib untuk main-main di luar. Dan ini khusus untuk anak-anak, bukan orang dewasa. Ya. Untuk karena hadis Nabi itu melarang anak-anak untuk bermain di luar ketika menjelang maghrib. Kenapa? Karena ketika maghrib, menjelang maghrib, ya, sampai isya itu setan-setan pada berkeliaran. Setan-setan pada berkeliaran. Dan diperintahkan anak itu masuk ke dalam rumah. Kalau tidak masuk ke dalam rumah, ajak ke masjid aja. Ajak ke masjid. Dan diingatkan jangan keluar dari masjid. Kalau diperkirakan anak ini pasti keluar masjid, ketika diajak ke masjid pasti keluar masjid, ya udah dikurung aja di rumah. Tapi kalau habis isya, Nabi membolehkan anak-anak itu keluar rumah, silakan bermain. Kalau sudah selesai isya. Jadi yang tidak larang itu adalah ketika waktu maghrib, ya, karena setan-setan pada berkeliaran. Anak-anak disuruh untuk masuk. Atau ibu hamil. Nah, ibu hamil ini ngapain keluar rumah, ya?
main-main apa? Ya, main kelereng apa? Ya. Ya, hendaknya sebenarnya ketika menjelang maghrib itu semua berada dalam rumah semua. Berada dalam rumah semua. Nah, kalau maghrib ya ibu hamil mau ibu tidak hamil, ibu menyusui, kalau sudah waktunya sholat ya sholat di rumah. Ya. Nah, orang dewasa maka wajib datang ke masjid bagi laki-laki, bagi wanita ya di rumah. Wallahu a'lam. Tapi kalau buat sholat berjamaah ke masjid tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau ngajak anak-anak dari rumah keluar untuk ke masjid ikut sholat tidak apa-apa, nggak masalah. Yang dilarang itu keluar rumah di waktu maghrib bermain-main. Dan kalau habis sholat subuh, masya Allah. Nah, kalau sholat subuh tidak masalah. Karena saya belum menemukan hadis larangan keluar ketika di waktu subuh bagi anak-anak untuk bermain. Saya belum mendapati hadis larangannya. Insya Allah tidak apa-apa. Yang dilarang itu ketika menjelang maghrib. Ya. Jadi hukumnya berbeda antara subuh dengan maghrib. Jadi kalau habis subuh silakan anak-anak untuk keluar, tidak apa-apa. Paling tidak diajak ke masjid dulu lah, sholat berjamaah. Kemudian diajarkan tentang sholat sunnah qabliyah subuh. Yang kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. Eman-eman Pak ya. Ya, syukran afwan. Mungkin ini yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.